karena yang menentukan terkait tentang putusan, ya, yang mana pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu baik itu di dunia dan akhirat, ya. Mungkin bukan hanya profesi hakim saja, setiap profesi apapun ketika misalnya diberikan amanah oleh eh, negara atau oleh organisasi, oleh masyarakat, sehingga harus dijalankan amanah itu karena begitu besar, ya, tanggung jawab yang diembannya. Ya, begitupun juga dengan tugas seorang hakim, ya. Memang tugas seorang hakim ini berbeda, ya, berbeda dibandingkan dengan tugas dan kewenangan dari pembentuk undang-undang seperti misalnya anggota dewan, ya, DPR, yang dalam merumuskan suatu pasal demi pasal dalam eh, membuat suatu aturan undang-undang, ya. Nah, dapat dikatakan bahwa baik hakim maupun pembentuk undang-undang ini menentukan atau menetapkan hukum yang dapat diartikan dalam arti yang berbeda pula, ya. Jadi pembentuk undang-undang, ya, baik itu juga terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan, ya, oleh peran masing-masing, ya. Jadi berbagai macam peran, baik itu peran sebagai pembuat undang-undang, mungkin Anda nanti sebagai anggota dewan, ya, kita nggak tahu, ya, apakah mungkin Anda seorang hakim, apakah Anda seorang jaksa, seorang polisi ataupun pengacara, itu eh, memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Ada yang sebagai pembuat undang-undang, ada juga yang menegakkan hukum, ya, penegak hukum. Ada juga yang tugasnya adalah mengkaji, meneliti, dan menganalisis misalnya seorang profesi akademisi, ya, untuk suatu pembaharuan, kemajuan hukum, ya, terutama hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, pembentuk undang-undang membentuk hukum secara in abstrakto, yaitu merumuskan peraturan hukum secara umum yang berlaku bagi semua orang yang tunduk pada ketentuan undang-undang. Lain halnya kedudukan hakim, ya, sebaliknya, yaitu menetapkan hukum secara in concreto, di mana hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus. Nah, ini di dalam pasal 14 terkaitnya, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah menggariskan tentang tugas hakim, ya, sebagai berikut. Jadi intinya harus bisa membedakan, ya, antara pembentuk undang-undang dengan hakim itu perbedaannya apa. Kalau pembentuk undang-undang itu memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan undang-undang yang nantinya harus tunduk, ya, dan taat pada peraturan undang-undang tersebut. Sedangkan kalau hakim, dia mempunyai kedudukan bisa menetapkan hukum, ya, menetapkan hukum secara in concreto, artinya ketika misalnya hakim dalam menerapkan aturan hukum yang sudah ada, ya, selain itu, ya, hakim juga bisa menemukan hukum. Menemukan hukum itu ketika misalnya di dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan terkait tentang rumusan eh, dalam penerapan aturan hukum. Nah, hakim diperbolehkan, ya, dengan kewenangannya, dengan kedudukannya bisa melakukan suatu penemuan hukum. Karena hakim dikatakan harus tahu hukum,
ya, segala apapun juga harus tahu hukum. Nah, itu perbedaan antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan kedudukan hakimnya. Jadi intinya kalau pembentuk peraturan perundang-undangan tugasnya hanya merumuskan saja, ya, sedangkan kalau hakim selain menerapkan juga bisa menemukan hukum ketika tidak ada aturan yang diberlakukan atau belum ada. Selanjutnya, ada ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menggariskan tentang tugas hakim sebagai berikut. Ya, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Jadi intinya dengan ketentuan ini pengadilan tidak boleh ya menolak perkara. Meskipun misalnya gugatan atau perkara yang diajukan ke pengadilan itu menurut hakim ya ada ketidaksempurnaan atau tidak jelas atau yang lainnya, sehingga mau tidak mau ya tetap pengadilan harus memeriksa perkara. Intinya misalkan nanti ketika Anda sebagai seorang penegak hukum ya, misalkan penasihat hukum, Anda tugasnya main gugat aja ke pengadilan ya. Tapi draft gugatan yang misalnya dibuat itu tidak tidak sempurna gitu ya, tidak jelas atau kurang jelas ya. Walaupun tidak jelas dalam gugatan yang diajukan, tetap pengadilan harus memeriksa perkara itu. Kayak contoh misalnya saya ada ya pernah melihat kawan saya ini, dia itu kerjanya main gugat saja ya, sampai dia kasus yang digugat itu hampir 33 kasus itu gugatan yang dia ajukan ya. Tapi penilaian saya dalam gugatan itu ya meskipun ada ketidaksempurnaan atau kurang jelas atau bahkan bisa dikatakan mohon maaf asal-asalan dalam membuat gugatan misalkan, tetap ya pengadilan harus memeriksa perkara itu. Nah, memeriksa perkara itu. Nah, ini artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara. Bahkan kalau misalnya ada perkara yang sepele pun ya, kalau misalnya mau diajukan ke pengadilan, tetap pengadilan harus memeriksa perkara itu. Ya, sempat viral waktu itu terjadi ya terkait mengenai orang yang mempunyai pacaran misalnya ya, sampai dengan proses ke pengadilan meminta supaya uang itu dikembalikan. Nah, itu pernah viral ya di media terkait tentang itu. Artinya walaupun perkaranya ya dikatakan bikin malu ya atau tidak rasional atau gimana, tetap ya pengadilan tidak boleh menolak perkara itu. Selanjutnya, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ya jelas ya, walaupun perkaranya menurut hakim itu tidak atau kurang jelas, ya tetap pengadilan harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang digariskan lebih lanjut tentang kewajiban hakim. Nah, sebagai berikut. Hakim itu sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, nah itu adalah tugas hakim. Jadi selain dia memahami terkait tentang peraturan perundang-undangan, sumber-sumber hukum, tapi juga dia harus memahami juga terkait mengenai ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu kriminologi, viktimologi, ya, yang mungkin kalian pernah belajar terkait tentang mata kuliah itu. Jadi artinya hakim juga harus mempunyai
ke kepintarannya dalam menggali suatu kasus, yang tidak hanya melihat dari sisi peraturan saja. Selanjutnya lebih lanjut dalam dikatakan di sini bahwa hakim pidana berlaku pula asas nullum delictum nulla faena sine pravea lege ponali. Ya. Ini di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung arti bahwa perbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarang diperbuat orang serta yang diancam dengan pidana. Barang siapa yang melanggar larangan tersebut diletakkan sepenuhnya dalam kekuasaan pada badan atau pembentuk undang-undang pidana. Nah, ini sudah pernah ya, sudah hafal lah ya terkait tentang asas legalitas ya. Orang tidak bisa dipidana sebelum ada undang-undang yang diberlakukan ya. Dan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-undang. Nah, selanjutnya di lain pihak untuk menilai serta selanjutnya menentukan apakah sesuatu kata dalam perumusan ketentuan undang-undang pidana adalah jelas ataupun tidak hal itu harus ditetapkan oleh hakim atau pidana sesuai tugas serta kewenangannya menetapkan hukum pidana secara in concreto seperti apa yang telah digariskan dalam pasal 14 ayat 1 tersebut di atas. Nah, oleh karenanya tidak ada seorang pun yang menolak hak hakim pidana untuk menafsirkan undang-undang pidana di dalam rangka menjalankan tugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secara konkretu ya. Ya, jadi intinya bahwa kewenangan hakim itu diberikan seluas-luasnya dalam menerapkan hukum pidana ya. Nah, di dalam putusannya itu hakim pidana ya, ada menurut pendapat dari R. Sarjono sebagaimana dikemukakan dalam rencana kerja hakim dan panitera dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972 antara lain ya. Yang pertama merupakan suatu pertanggungjawaban dari hakim mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya itu terhadap masyarakat dan negara dalam kedudukannya sebagai alat pelengkapan negara yang dibuatnya dengan jalan menyusun pertimbangan putusan tersebut. Nah ya, jadi intinya pertanggungjawaban dari hakim yang menjadi dasar dari putusannya itu harus memiliki relevansi ya, khususnya dalam memberi pertimbangan hukumnya. Artinya dalam memberikan putusan pun ya hakim harus jelas ya dalam memberikan pertimbangan hukum, tidak hanya ya, tidak harus memiliki landasan yang kuat ya ketika hakim dalam memberikan suatu putusan. Ya, pertimbangan hukumnya harus jelas. Ketika misalnya dikabulkan, apa pertimbangan hukumnya? Kalau misalnya tidak dikabulkan, apa? Misalnya gugatan tidak dapat diterima ya. Kalau misalnya pidana ya alasannya kenapa dia dibebaskan atau dilepaskan menurut hukum ya harus jelas apa yang menjadi pertimbangannya ya. Hakim harus bisa memberikan pertimbangan hukum. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan itu harus merupakan keseluruhan yang lengkap, tersusun secara sistematis dan satu sama lainnya mempunyai hubungan yang logis, tidak ada pertentangan satu sama lain. Pertentangan-pertentangan mana juga tidak boleh terdapat antara pertimbangan-pertimbangan putusan dan diktum putusan. Ya, jadi kalau misalnya Anda seorang hakim, nanti misalkan harus bisa membuat suatu alasan yang lengkap ya ketika nanti membuat suatu pertimbangan dalam memberikan suatu putusan, dan harus logis ya, dan tidak sampai ada bertentangan dengan aturan hukum yang lain misalnya. Makanya kalau misalnya
dalam pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan putusannya ternyata ada pertentangan, nah itu bisa menimbulkan konsekuensi ya, khususnya bagi si pemohon, dia bisa menuntut ya untuk supaya si hakim ini bisa dilaporkan ke pengawas ya, pengawas hakim atau namanya ya apa, komisi yudisial ya kalau dulu ya. Yang ketiga, hakim harus menilai kekuatan pembuktian. Jadi tiap alat bukti dan memberi kesimpulannya mengenai soal terbukti atau tidaknya tuduhan terhadap si terdakwa. Jadi hakim harus menilai ya bagaimana kekuatan alat bukti yang diajukan baik oleh dari si jaksa penuntut umum yang tugasnya adalah untuk memberatkan si pelaku terdakwa, dan juga pembuktian yang diajukan oleh penasihat hukum atau si terdakwa. Nah, ini hakim harus menilai kedua belah pihak ya, dan jangan berat sebelah ya. Apakah tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada si terdakwa ini memiliki nilai, apakah suatu apa namanya terbukti atau tidaknya si terdakwa ini ya, seperti itu. Di samping nanti hakim itu akan memberikan namanya keyakinan terakhir dengan keyakinan hakim. Kayak contoh misalnya dulu pernah viral ya kasus Jessica ya, Jessica yang memberikan yang diduga yang telah divonis dengan kasus memberikan racun ya, sianida. Nah, itu juga kan terkait tentang pembuktian itu sangat sulit juga antara jaksa dengan penasihat itu hukum itu saling memberikan apa namanya pembuktian yang benar ya. Satu sisi bahwa si Jessica ini terbukti dia melakukan kejahatan, dan juga satu sisi menurut keyakinan dari penasihat hukum bahwa si Jessica tidak terbukti ya, dia tidak melakukan. Maka hakim harus bisa menilai dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, alat-alat bukti ya, baik saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis dan lain-lain. Yang nantinya pada akhirnya adalah dengan keyakinan hakim. Ya, hakim diberikan kewenangan dengan menggunakan keyakinan hakimnya apakah si Jessica ini terbukti atau tidak ya melakukan suatu tindak pidana. Yang pada akhirnya ya hakim punya keyakinan bahwa si Jessica ini yang melakukan suatu melakukan pemberian racun cyanida tersebut kepada korban. Ya, memang nggak mudah menjadi seorang hakim karena hakim itu berat tanggung jawabnya ya. Jadi nanti ketika Anda jadi seorang hakim ya, haruslah menjadi orang yang penegak hukum yang jujur, adil ya. Keadilan yang harus diutamakan. Jangan suatu hal sehingga menjadi berat sebelah. Selanjutnya adalah hakim dalam mempertimbangkan, bentar. Itu suara siapa sih? Ada suara siapa itu? Coba di mute dulu. Baik ya, sedikit lagi. Hakim dalam mempertimbangkan perkara adalah tidak bebas, melainkan terikat pada hukum, undang-undang, dan rasa keadilan, sehingga dengan demikian segala kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang sekaligus dapat dilenyapkan. Ya, jadi artinya hakim walaupun dia diberikan keleluasaan dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait putusan, tapi dia terikatnya dekat dengan hukum. Artinya ya hakim tidak boleh ya bertindak sewenang-wenang yang seharusnya yang harus dilakukan. Yang kedua, hubungan antara diktum
Amar, putusan, dan pertimbangan adalah bahwa setiap bagian dari diktum putusan harus didukung oleh pertimbangan tertentu. Ya, jadi kalau misalnya pada saat amar putusan ya terakhir ya apa namanya, apa yang diminta dalam amarnya ya atau petitum misalnya itu harus didasari dengan pertimbangan yang jelas ya. Pertimbangan hukumnya apa? Ya tidak serta-merta langsung memberikan apa yang menjadi amarnya tapi tidak didukung oleh pertimbangan. Ya, jadi dengan demikian telah diketahui bahwa hakim dilarang secara tegas untuk menolak mengadili suatu perkara pidana yang dihadapkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Sedangkan di lain pihak, hakim diwajibkan pula untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah itu ya, jelas jadi seorang hakim itu ya harus bisa segalanya. Bukan hanya memahami terkait tentang eh, rumusan dalam peraturan perundang-undangan, rumusan pasal ya, atau sumber-sumber hukum yang lain, tapi juga harus menguasai yang lain pula. Surat dakwaan, isi serta peranannya menurut jurisprudensi dewasa ini. Jadi surat dakwaan menurut hukum acara pidana seperti pun yang tercantum termuat dalam KUHP ya, KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan yang sangat penting. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukan sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim atau majelis hakim. Jadi betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP dalam hal putusan pemidanaan. Jadi haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHP. Seperti dikemukakan di atas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan majelis hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan. Pasal 182 ayat 4 KUHP. Ya. Jadi surat dakwaan itu sangat penting yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk diajukan ke pengadilan untuk dinilai nanti oleh hakim. Apakah isi surat dakwaan ini sudah dikatakan memenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang disangkakan dalam undang-undangnya atau tidak ya. Nah, hakim harus bisa menilai itu. Nah, dari hal tersebut di atas juga jelas betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Nah, surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan akan diperiksa, diadili, dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh jaksa selaku penuntut umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok kejaksaan Republik Indonesia. Ya, jadi ya dalam proses pengadilan pidana, perkara pidana kalau tidak ada dakwaan ya percuma juga kalau nggak ada ya, apanya yang mau diperiksa nanti. Jadi yang namanya dakwaan itu adalah syarat penting wajib yang harus diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam mesinnya apa sih? Bahasa komputernya apa sih? Prosesornya, Pak. Nah, prosesornya. Memang ini laptopnya bukan SSD ya. Tahu SSD? Oh iya tahu. Iya, Pak. Iya, makanya lemot ini. Saya salah beli ini. Ternyata kalau mau beli tanya-tanya dulu kepada ahlinya ya. Supaya nggak lemot. Bagusnya SSD yang cepat. Baik, saya lanjutkan ya terkait tentang surat dakwaan. Jadi intinya surat dakwaan itu sangat penting ya ketika
ya sebagai dasar untuk dipertimbangkan oleh hakim. Jadi kalau misalnya tidak ada dakwaannya, apanya yang mau di dianalisa gitu ya, dikaji. Makanya dengan dakwaan lah proses perkara pidana itu bisa dianalisa. Selanjutnya, nah ini pernah saya sampaikan juga ya terkait dengan surat dakwaan. Ini yang perlu diketahui bahwa menurut pengetahuan dan juga jurisprudensi, surat dakwaan itu dapat disusun dan dirumuskan dalam beberapa bentuk. Ada dakwaan tunggal, ya mungkin sudah tahu lah ya, kalau dakwaan tunggal itu apa? Hanya satu tindak pidana berarti yang disangkakan kepada si pelaku ya. Ada dakwaan alternatif. Nah ini kalau dakwaan alternatif berarti ada beberapa perbuatan yang harus dibuktikan ya, antara hanya satu perbuatan dipilih di antara yang didakwakan. Jadi intinya lebih dari satu dakwaan lah ya, atau dakwaan pilihan. Nah, jadi dakwaan dengan cara ini dibuat dalam hal penuntut umum kalau misalnya ragu-ragu dalam menerapkan pasal, maka mana perbuatan dilakukan terdakwa itu paling tepat sehingga dapat dibuktikan dengan persidangan nanti. Ya, itu dakwaan alternatif. Ada juga dakwaan subsidiar. Kalau dakwaan subsidiar ini beberapa perbuatan yang didakwakan ya. Ada alternatif dan subsidiar. Nah, ini sudah pernah lah disampaikan. Nanti silakan untuk dibaca saja ya. Ada dakwaan kumulatif juga. Ada pembuatan surat dakwaan, syarat formal, syarat material, dan lain-lain. Jadi intinya kesimpulannya bahwa hakim dalam menilai suatu perkara itu harus jeli, teliti ya, tidak asal-asalan. Dan juga harus didasari dengan pertimbangan yang jelas, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya sebelum dijatuhkan amar putusan. Ya, karena amar putusan itu harus didukung dengan pertimbangan hukumnya. Dan juga surat dakwaan itu sangat penting ya ketika mau diuji ya di proses persidangan dalam perkara pidana. Tanpa ada surat dakwaan, apanya yang mau diuji ya? Makanya wajib yang namanya surat dakwaan itu. Baik, itu saja ya mungkin ya. Ada peranan-peranan hakim, nanti silakan Anda maknai sendiri apa maksudnya ya. Kenapa pengadilan tidak dilarang untuk menolak perkara dan lain-lain. Demikian, kayak ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, sudah ahli-ahli lah ini ya, karena udah semester 7 semua ya. Untuk terkait tentang apa mata kuliah usulan penelitian, ada ya? Ada yang ngambil usulan penelitian ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, nanti untuk usulan penelitian, nanti hari Jumat aja lah ya, nanti saya tentukan waktunya. Nanti terkait tentang membuat usulan penelitian itu seperti apa. Ya, sebelum Anda mengajukan proposal. Jadi kan harus ada judul dulu. Nah, ini persiapan nanti ketika mau skripsi. Ya. Kalau misalnya pidana ya berarti fokusnya ke pidana, kalau perdata ya perdata, ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Udah,